Kalau bicara tentang di kasus Century Gate, itu ada juga nama Panji Gumilang di situ. Ada duitnya miliaran ya? Miliaran, ratusan miliar. 350 miliar kalau saya tidak salah itu. Dana-dana asing, dana-dana luar negeri, dana-dana politik itu yang memang lewat dari situ. Kenapa sampai 20 tahun ada pembiaran? Kan itu. Artinya ada dua alternatif, dibiarkan, dipelihara, kan itu ada dugaan kita, atau memang ditutup mata, atau memang itulah yang harus dikorbankan karena dia melakukan ini gitu. Nah, terkait dengan pesantrennya ya diserahkan kepada pemerintah menjaganya. Siapa kira-kira yang ya mungkin Kementerian Agama atau Pak Muldoko misalnya ya kan sebagai. Kenapa kok harus Pak Muldoko? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edisi kali ini adalah tentang Pondok Pesantren Az-Zaitun di Indramayu, Provinsi Jawa Barat. Apakah perlu ditutup ataukah perlu diselamatkan? Kami akan membahas bersama para bandit kota. Bagaimana ini situasi Az-Zaitun itu? Hasil investigasi terakhir Gubernur Jawa Barat itu yang dibawa ke Menko Polhukam ya Pak Mahfud. Ada 3 persoalan besar yang dilakukan oleh Az-Zaitun. Pertama adalah persoalan pidana, kemudian administrasi kalau saya tidak salah. Lalu yang ketiga itu soal ketertiban masyarakat, sosial, dan keamanan. Nah, ketika rekomendasi itulah yang hari ini akan dibawa ke kepolisian. Dan terakhir Kabareskrim itu masih Pak Agus sudah memfollow up itu. Bagaimana ke depannya kita tunggu hasil pemeriksaan dari Kabareskrim. Kalau menurut cerita bukannya Az-Zaitun ini punya banyak aset, ada banyak duit di beratusan miliar di bank. Terus yang kedua, menurut keterangan berbagai informasi terutama dari alumnus-alumnusnya, tidak ada ajaran menyimpang. Dan yang berikutnya, bukankah misalnya beberapa petinggi Republik ini sempat berkunjung ke sana? Bahkan pondok ini juga mendapat bantuan dari Kemenak kalau tidak salah. Ya, artinya termasuk bos dan lain sebagainya. Sehingga kalau misalnya di sana memang ada masalah, kenapa kok sekian lama baru mencuat? Ya. Ada apa di balik itu? Iya, maksudnya agak menarik memang. Ini misterinya sebetulnya misteri yang kasat mata. Seringkali Al-Zaitun ini dari 2011 itu selalu bermasalah. Ada tuduhan NII, bahkan itu udah temuan MUI. Tapi sampai hari ini temuan-temuan MUI itu tidak juga ditindaklanjuti oleh pemerintah. Ini kan ada tanda tanya besar. Kenapa di kalangan banyak kalangan bahwa ini ada backing besar gitu. Ada yang membacking kan gitu. Karena temuan ini nggak ditindaklanjutin, temuan-temuan NII. Apalagi sekarang kok tiba-tiba juga menyeruak. Nah anehnya juga yang sekarang ini terjadi kok nyeleneh. Ya, pondok pesantren ini nyeleneh gitu kan. Jadi Panji Gumilang menjadi agak lebay. Agak lebay gitu. Apa namanya pakai salam-salam Yahudi lah. Tiba-tiba menjadi lebay lah ya. Gitu, apakah ini kerasukan atau ada pesanan? Atau pengalihan isu. Itu kan, atau memang ada juga yang ingin coba, memang yang harus diinvestigasi itu ini aset ini kan juga sempat itu tadi bahwa kalau bicara tentang di kasus Century Gate itu ada juga nama Panji Gumilang di situ. Ada duitnya miliaran ya? Miliaran, ratusan 350 miliar kalau saya tidak salah itu. Bukannya sekarang katanya udah dipindahkan ke Mandiri, berita terakhir itu. Iya, dari Century ke Mandiri, tapi kan itu tidak harus diinvestigasi kan. Apakah itu ada bentuk lain dari TPPU atau money laundering, itu kan juga harus ada kenapa ya kan sekian lama pro kontra tapi bertahan dan gagah menahan badai. Iya. Dan tiap menjelang pemilu dibuka di barang. Iya. Ini ada apa gitu loh. Ini juga penting juga kita harus diskusikan malam ini. Ada tidak kemungkinan misalnya dana-dana asing, dana-dana luar negeri, dana-dana politik ya kan? Itu yang memang lewat dari situ untuk dibagi-bagi ini. Memang ada fakta politik menarik di Al-Zaitun itu, terutama khusus kaitan Pilpres ya. Ada di tahun-tahun awal-awal kita reformasi. Di situ ada satu kandidat yang memenangkan, yang menang di situ itu 100%. Pemilu tahun berapa?
Itu saat awal-awal itu 2009 ya? Enggak dong, 2009 2000 di bawah 2009. 2000. Waktu konvensi Golkar itu 2004. Itu ada menang di situ gitu. 100%. Nah, ini kan kalau kita bicara bahwa di sana ada backing di itu wajar juga. Yang kemudian ada masyarakat misalnya mengkait-kaitkan dengan Pak Kumis. Kayak gitu-gitulah. Ya artinya kan memang berarti kalau misalnya urusan Az-Zaitun ini menjadi apakah itu peliharaan ataukah ini memang zona-zona khusus yang dipersiapkan oleh pihak-pihak tertentu, kan pertanyaannya itu, ya kan? Nah, apa indikasi-indikasi itu misalnya? Misalnya dari proses alur regulasi, Kemenak tetap mensupervisi keberadaan Az-Zaitun dengan adanya BOS, ya kan, dan lain sebagainya. Beberapa alumnusnya mengatakan bahwa alirannya benar. Nah, tidak ada menyimpang. Tidak ada yang menyimpang, ya kan. Kalau misalnya memang ada aliran yang menyimpang, tentu ini harus diuji, dipastikan dan dikonfirmasi. Tapi memang belakangan ini Panji Gumilang sebagai pimpinan agak lebay kelihatannya. Nah, lebay ini kan dalam konteks para bandit tidak ada sesuatu yang kebetulan kok tiba-tiba orang jadi gila kan. Enggak, yang kita lihat itu ini. Ini ada pelanggaran pidana. Itu pidana apa kira-kira? Lalu kemudian pelanggaran administrasi. Ada kemungkinan nggak TPPU di situ di dalamnya? Iya. Ada pelanggaran ketertiban sosial dan ketertiban masyarakat itu tadi. Itu ada apa gitu loh? Ini kan tidak diungkap apa pelanggaran yang besar itu. Hanya dijelaskan di situ bahwa ada 3 pelanggaran dia. Nah, ada kemungkinan menurut saya ada kemungkinan di situ ada TPPU-nya. Iya. Lalu kemudian ada penistaan agama yang dilakukan oleh sosok Panji Gumilang ini. Lalu terakhir itu mungkin karena seluruh masyarakat Indonesia tertuju pikirannya ke sana, akhirnya kan jadi riak-riak di masyarakat. Atau memang ada sebuah skenario misalnya peran Panji Gumilang sudah dianggap bab penutup, sehingga ya skenarionya Panji Gumilang harus agak menjadi lebay dan inilah ya nyerempet bahaya, karena memang misalnya ini dianggap sudah selesai, ya kan, praktek-praktek masa lalu yang ada di sana harus dikubur bersama dengan kegilaannya atau kelebayannya Panji Gumilang misalnya. Nah, kalau saya melihat banyak aspek ya. Aspek pertama itu karena ini kan lembaga. Panji Gumilangnya kan ansik pribadinya. Oknum pribadinya. Dan memang beliau dalam konteks nyelenehnya tidak pernah menyatakan atas nama. Jadi kita harus ketahui bahwa yayasan itu, Al-Zaitun itu adalah lembaga. Ada yayasan, ada direktur di sana, kita tahu yayasan itu ada dewan pembina, ada dewan pengurus, ada dewan pengawas. Artinya tidak karena satu orang di satu yayasan yang semua terpidana atau terkena kasus hukum itu menghabiskan semua atas nama lembaga itu. Sama seperti di partai politik atau di ormas, satu orang walaupun dia pucuk pimpinan, sama kayak Setnop misalnya. Nah, kayak pimpinan partai P3 kemarin, tidak otomatis partainya dibubarkan walaupun dia terpidana. Kita lepaskan ini dulu dari posisi, kalau tadi bahasa Bung Awi itu kita selamatkan atau bagaimana. Kita perlu pikirkan bahwa ada ribuan di sana santri, ada triliunan aset di sana. Yang itu aset itu juga pasti ada yang disubsidi oleh dermawan, oleh pemerintah, negara dan sebagainya. Patut diingat bahwa negara ini pernah membubarkan 2 institusi dengan alasan lah ya. Yang pertama Hizbut Tahrir, yang kedua FPI. Iya. Apakah Az-Zaitun juga akan ditutup? Tentu landasan hukumnya akan ada. Tapi kan begini, ketika Hizbut Tahrir dibubarkan, kader-kader Hizbut Tahrir itu sekarang siapa yang membina? Kalau misalnya memang Hizbut Tahrir ini radikal misalnya, ini kan harus ada langkah-langkah pemerintah untuk memoderasi atau membimbing kader-kader Hizbut Tahrir ini ke jalan yang lurus, yang benar. Begitupun dengan FPI. Kalau misalnya Az-Zaitun ini misalnya ada hal-hal negatif di sana, ini juga pemerintah tidak serta-merta
menutup atau membubarkan. Sementara yang ribuan orang itu bagaimana menyelamatkan mereka? Atau misalnya asetnya yang banyak itu sapinya yang ribuan katanya ya? Ribuan. Sapinya yang ribuan itu dipotong gimana? Iya, Iya, makanya saya bilang tadi kalau FPI ini memang secara kolektif kolegial organisasi itu ada temuan. Hizbut Tahrir juga. Ini kan secara pribadi Panji Gumilang ini menyeleneh. Sementara temuan bahwa lembaga itu dibuat menjadi supersip misalnya, itu sampai hari ini kan dari santri-santri, dari temuan, dan ini seperti yang disampaikan oleh tadi bahwa kalau ini memang ada kesalahan misalnya, kenapa sampai 20 tahun lebih ini diproses. Sementara sudah ada rekomendasi MUI. Kita tahu aparat negara ini untuk yang namanya teroris, untuk yang namanya separatis dan sebagainya, kita punya lembaga, ada BNPT, ada Densus 88, ada aparat kepolisian, ada BIN, intelijen, ada PPATK, kalau ada ya itu nanti dulu. Ini masalah supersipnya dulu, supersip atau apanya. Kenapa sampai jenjang 20 tahun ini? Sementara sampai ke Sulawesi Tengah misalnya, sampai ke Solo, sampai ke beberapa daerah, kita tahu jaringan-jaringan terorisme selama ini sudah habis. Kenapa yang lalu bagaimana kaitannya dengan NII itu? Iya, makanya saya katakan kalau memang itu memang selama ini ada, kan itu, di mana pemerintah? Di mana Densus 88? Melakukan pembiaran begitu. Berarti itulah misteri yang kasat mata. Di satu sisi kita memberantas radikalisme, ada jelas-jelas ada pertemuan MUI bahwa di situ ada terkait dengan gerakan negara Islam Indonesia atau NII. Kok ada pembiaran? Kan lucu ini. Ini kan misteri, tapi kasat mata di situ ada buktinya, ada dan gaduhnya hanya setiap mau menjelang pemilu. Itu satu sih. Dan fakta yang lain, Az-Zaitun ini punya aset yang luar biasa, baik dalam bentuk properti maupun dalam bentuk liquid di bank-bank ya. Iya. Itu berita lama, ya kan, berita lama. Tapi kenapa sekarang ini bergejolak lagi? Padahal itu ada kaitannya dengan Bank Senturi di masa lalu kan. Iya. Sekarang juga kita sudah tidak tahu lagi berapa ratus miliar lagi itu di bank-bank yang disimpan oleh Panji Gumilang atau atas nama orang lain barangkali ya. Ya, makanya kita harus garis bawahi dulu. Pertama itu tadi dari sisi separatisme dan supersip. Kan itu. Pertanyaan kita, evaluasi kita kan diskusi ini. Kenapa sampai 20 tahun ada pembiaran? Kan itu. Artinya ada dua alternatif. Dibiarkan, dipelihara, kan itu ada dugaan kita. Atau memang ditutup mata, atau memang tidak logis, tidak 20 tahun tidak ada satu oknumnya yang melaporkan, misalnya banyak kejadian yang tertangkap misalnya. Kan begini, kenapa belakangan ini Az-Zaitun dengan pimpinannya Panji Gumilang ini menjadi hit ya, kayak gitu. Ini kan gara-gara Panji Gumilang belagak gila, ya kan, kayak gitu, ya kan. Ada lagu-lagu salam-salam Yahudi lah, ada tiba-tiba ada Mas Bung Karno lah, ya. Ada ini. Nah kan bagi kita ini kan begini, dia ini kan lulusan pesantren, dia kan gontor pula lagi kan, kayak gitu. Artinya kalau bagi kita berpikir cara bandit ini, kenapa kok tiba-tiba belagak gila? Ada apa kan kayak gitu. Kalau mau gila kenapa enggak dari dulu? Iya kan? Ya kalau dugaan saya usia kan sudah di atas 70 sekarang ya, barangkali itu tuh jatuh. Tapi intinya kalau dikaitkan dugaan yang dalam perspektif dugaan ada Pak Kumis katanya. Kita tahu Pak Kumis ini dalam dugaan kita adalah orang yang sangat konsisten terhadap NKRI ya. Orang yang sangat konsisten, yang kita tahu track recordnya yang tidak diragukan. Mungkin kalau 1000% NKRI-nya Pak Kumis ini yang dikaitkan. Kalau benarlah dugaan itu, saya tidak bisa terima bahwa ada NII di belakang Panji Gumilang ini. Gumilang ini tidak mungkin ada, karena tidak akan mungkin itu hanya isu. Pertanyaannya begini, model operasinya NII ini dan model rekrutmennya ini, apakah dia memakai satu model atau dia bisa tampil dengan berbagai bentuk? Misalnya, ya memang
kan begini, dalam titik tertentu kadang-kadang kebaikan itu berjalan beriringan dengan kejahatan. Maksudnya bisa saja operasinya NII ini dalam satu sisi, ya kan, operasi yang baik, membangun pondok, bikin pendidikan, ya kan, ini sebagai sebuah kebaikan di sisi yang berbeda, kayak gitu. Tapi sesungguhnya ini dalam satu frame. Ada tidak kemungkinan begitu? Saya juga ada kemungkinan. Jadi kalau dugaan saya memang ini kontra intelijen. Jadi memang kontra intelijen itu ketika ada satu paham atau isme, itu dimasukkan ke dalam sistem itu dan pada waktu saat tertentu ini diledakkan. Sehingga sekarang kalau misalnya dugaan bahwa NII ada di belakang Al Zaitun, ketika nyeleneh-nyeleneh seperti ini, kalau dikatakan KW9 ini, otomatis pasukan-pasukan yang selama ini solid ini akan berpikir, ya kok gini kan itu, kok bisa gini, nyeleneh begini, bisa bahasa dari nyanyi Yahudi, ya ini nggak bener lagi. Saya tertarik tadi yang 20 tahun, selama 20 tahun itu ada pembiaran. Tentu kan ada yang namanya standar kurikulum, khususnya untuk pesantren. Iya. Itu kan pasti pemerintah dalam hal ini adalah Menteri Agama, Kementerian Agama, itu memonitor, ada pengawas. Jadi kemungkinan besar kalau menurut saya secara pribadi tidak ada pelanggaran yang dilakukan Al-Zaitun dalam kurikulum. Kita biarkan saja mereka berjalan. Ini individunya yang di dalam ini, yang tadi nyeleneh itu, yang siapa sih Panji Gumilang itu, itulah yang harus dikorbankan karena dia melakukan ini, gitu. Nah terkait dengan pesantrennya, ya diserahkan kepada pemerintah. Dikembalikan kepada pemerintah, diserahkan kepada pemerintah untuk menjaganya. Siapa kira-kira yang harus menangani mungkin itu? Kementerian Agama atau kepresidenan, siapa kepresidenan itu? Pak Muldoko misalnya, ya kan? Sebagai. Kenapa kok harus Pak Muldoko? Karena memang selama ini kan kita tahu beliau sudah mengakui bahwa tidak ada keterlibatan. Iya, artinya dia lebih paham gitu loh. Kita tidak ada keterlibatan. Untuk membuktikan bahasa dia tidak ada terlibat, saya rasa sangat baik jika Pak Muldoko yang mengambil alih. Iya. Mengambil alih atas nama kepresidenan. Iya, jadi remang-remang itu dibikin terang. Pemerintah supaya terang benderang kan gitu. Supaya artinya betul ada dua hal yang harus memang dilakukan atau ditindaklanjuti oleh pemerintah itu. Yang pertama, pisahkan ini bahwa Panji Gumilang kasusnya adalah Panji Gumilang. Iya. Gitu kan. Dan Al Zaitun walau bagaimanapun ini ada aset bangsa. Betul. Sepakat itu. Santrinya adalah generasi penerus bangsa yang harus diselamatkan. Apabila memang ada hal-hal yang ajarannya ada sedikit menyimpang, ini kan harus direhabilitasi. Kan gitu. Dan ini pemerintah yang turun di situ. Dan memang kenapa mungkin ada sebagian Muldoko selalu dikait-kaitan kan gitu ya. Nah, karena pada saat beliau jadi Pangdam Siliwangi kan itu kasusnya. Dia pernah berkunjung di sana dan katanya tidak ada hal-hal yang aneh kan gitu kan. Nah, ini untuk untuk menjawab semua sehingga masyarakat juga tenang. Ya kan? Memang pemerintah sebaiknya dalam tanda petik harus melakukan take over. Apalagi kita kaitkan tadi memang ada dugaan keterlibatan aset di Senturi. Kita tahu sejarah Senturi. Iya. Ini tuh kepolisian harus melakukan investigasi. Dasar untuk men-take over apa ya? Saya kira itu tugas pemerintah lah. Tapi yang terpenting kita rekomendasikan ada dua hal yang terpenting lagi. Bentuk tim untuk penyelamatan. Oke. Ponpes Al Zaitun itu. Tadi dasar untuk men-take over itu apa gitu loh. Kalau saya dari sisi administrasi, Gus, misalnya di dalam itu yayasan itu ada TPPU misalnya, ya kan? Itu kan sudah bisa diambil alih oleh pemerintah. Makanya saya bilang tadi itu. Ya kalau misalnya pidananya Panji Gumilang sendiri kan tersendiri. Tersendiri itu pribadi dia. Kan tapi kalau sudah menyangkut masalah yayasan, ada uang masuk di dalam yayasan itu berarti yayasannya bermasalah. Disitulah bisa di take over sama pemerintah. Iya, pertama kan tadi ada kaitan, yang ada poin 3 itu bahwa ini mengganggu ketertiban masyarakat. Ada keresahan di masyarakat karena persoalan misteri kasat mata yang tadi kita bahas. Nah, ini untuk menenangkan semua masyarakat maka perlu hadir di situ negara. Pemerintah.
Itu kan, entah masuk ke dalam dewan pembina lah atau dewas, itu kan seperti itu. Ya, karena kita diskusi ini kan diskusi bandit ya, bandit beriman, bandit soleh ya kan. Nah, kenapa bandit soleh? Kenapa? Supaya kita bisa mengintip dugaan-dugaan kejahatan. Kita tahu di Indramayu itu lahan serta aset itu triliunan, bos, triliunan. Dan itu berdiri hanya beberapa waktu setelah krisis moneter. Artinya patut diduga itu ada TPPU di sana, itu. Karena ya saya sebagai ormas Islam ya, kita banyak madrasah, sekolah segala macam ya. Untuk mendirikan satu pendidikan itu bukan nggak keringat dingin kita, bos. Ini kampus kita aja dirikan udah 3 tahun aja, buat gedung itu susah. Susah sekali. Nah, kita tahu track record. Audit forensik. Panji Gumilang ini kita tahu track recordnya. Kecuali dia memang pengusaha kaya, misalnya kayak Baba Halung misalnya, atau misalnya ARB, kan itu, Rizal Bakri maksudnya ya, bukan yang lain. Nah, mendirikan pesantren seperti Abu Rizal Bakri di Lampung, langsung terbangun. Bambang Susatyo karena pengusaha, dia buat kampus. Tapi ini kan berdirinya Al Zaitun ini seperti tumbuh di tengah hutan Indramayu itu, istana istana Ratu Balkis begitu kan. Nah, sedangkan kita tahu latar belakangnya Panji Gumilang bukan pengusaha. Bukan pengusaha. Dia pedagang beras. Pengusaha, tapi pengusaha kecil. Pengusaha kecil lah, beras di Indramayu. Iya kan? Kampung Melayu kan. Jadi ini akan membuka kotak Pandora ini. Kan itu. Kotak Pandora ini ada apa dengan, sementara kita tahu itu santri-santri di sana juga banyak, menurut dugaan kita, laporan yang memang pembayarannya begitu besar, kemudian tidak diapa, sehingga ini adalah lumbung tempat, bisa diduga tempat pencucian uang kan itu. Oleh sebab itu sampai situ ya. Iya. Pemirsa, kalau Az-Zaitun ada penyimpangan atau ada sesuatu yang tidak beres, bukan dibubarkan atau ditutup, tetapi harus diselamatkan, karena di situ ada para santri, ada para murid, siswa yang belajar di sana. Artinya kalau di sana ada ajaran yang menyimpang, tidak sesuai dengan syariat, maka menjadi tanggung jawab para ulama, para pemimpin untuk membawa dan meluruskan ke jalan yang benar. Namun demikian, apabila di sana menjadi sarang money laundry, tempat pencucian uang, praktek-praktek kejahatan, maka oknum-oknum itu harus ditangani secara hukum. Untuk menyelamatkan Az-Zaitun, kami mengharapkan pemerintah Republik Indonesia membentuk tim untuk melakukan evaluasi dan kajian apa yang perlu ditempuh dan dilakukan terhadap Az-Zaitun beserta seluruh aset dan potensi-potensi yang ada di sana. Demikian pembahasan Bandit Kota pada seri ini, cara berpikir para bandit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.